maknanya, secara bahasa zakat itu artinya tumbuh, zakat itu artinya berkembang, zakat itu artinya mensucikan. Kewajiban zakat. Bermula itu zakat fitrah dulu. Karena zakat fitrah itu satu paket dengan ibadah Ramadan. Ya. Yang tujuannya adalah tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan, membersihkan dosa-dosa orang yang melakukan puasa. Mungkin dalam puasanya sering gosip, sering ngomongin yang enggak, itu kan bisa dibersihkan dengan zakat fitrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, bagaimana kabarnya? Dan bagaimana juga kabar puasanya nih? Mudah-mudahan Sobat semua senantiasa dalam keadaan sehat dan puasanya juga nih masih mantap, masih pol nih sampai saat ini. Nah kawan-kawan, tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai zakat. Dimana zakat ini sesuatu yang sangat penting sekali di dalam Islam, salah satu rukun Islam, dan sampai ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq ini memerangi orang yang nggak mau membayar zakat. Nah tentunya pada kali ini saya ditemani oleh Sobat Abjad semua. Dan pastinya sudah ada narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video ini, saya selalu mengingatkan untuk kawan-kawan semuanya untuk sama-sama dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, agar kami tim Abjad Media tetap semangat buat konten-konten bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, langsung aja nih kita bahas mengenai zakat ini di kurma Kongko Ramadan Abjad. Guru, mengenai zakat Guru, dimana zakat ini sangat penting sekali di dalam Islam. Kita mau tahu nih sejarahnya awalnya gimana sih Guru sampai kita diwajibkan untuk berzakat Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Zakat itu adalah salah satu institusi dan instrumen dalam Islam yang salah satunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ya. Jadi zakat itu kaitannya dengan bagaimana Islam mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan rakyat ya. Kalau kita lihat dari maknanya, secara bahasa zakat itu artinya tumbuh, zakat itu artinya berkembang, zakat itu artinya mensucikan. Nah, ketentuan tentang zakat dalam Islam itu sebagaimana saya katakan tadi tidak terlepas dari kepedulian Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Dan ini sebenarnya bukan hanya dalam Islam ya. Sepanjang sejarah kemanusiaan itu orang sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum du'afa itu. Bahkan kalau kita lihat peradaban, katakanlah Hammurabi saja di Mesopotamia dulu 4-5 ribu tahun yang lalu, kemudian peradaban Mesir kuno, itu banyak sekali ditemukan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa raja-raja itu diutus untuk membela kaum du'afa. Nah, di dalam agama-agama Samawi, ajaran tentang untuk peduli kepada kaum lemah ya, untuk membantu fakir miskin itu juga ada. Jadi sebenarnya kewajiban zakat ini terkait dengan hubungan kita sesama manusia ya. Nah, di dalam Islam itu aturannya lebih lengkap daripada yang ada pada sejarah peradaban manusia yang lalu itu ya. Jadi jelas itu diambil dari mana, ditujukan ke siapa, ukuran dan ketetapannya itu berapa. Itulah keunggulan syariat Islam terkait dengan zakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat, membela kaum du'afa. Di dalam Islam itu kewajiban zakat memang baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu pada tahun kedua ya, bersamaan dengan ditetapkannya kewajiban puasa Ramadan, ditetapkanlah kewajiban zakat. Bermula itu zakat fitrah dulu, karena zakat fitrah itu satu paket dengan ibadah Ramadan. Yang tujuannya adalah tuhratan lis-shaim, untuk mensucikan, membersihkan dosa-dosa orang yang melakukan puasa. Mungkin dalam puasanya sering
sering gosip, sering ngomongin yang enggak, itu kan bisa dibersihkan dengan zakat fitrah ya. Lalu setelah itu keluar ketentuan tentang zakat mal ya. Tetapi walaupun ya tadi saya katakan kewajibannya itu sejak tahun kedua Hijriah, tidak berarti sebelumnya juga tidak wajib. Karena di ayat-ayat Makkiyah itu sudah ada disebutkan tentang zakat. Itu dalam surah Al-Mu'minun misalnya ya. Itu kan ada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu ayat Makkiyah. Dan ada sekian banyak ayat surah yang turun pada periode Mekah sudah menyebutkan zakat. Bahkan ada misalnya dalam surat Al-Muddathir itu yang awal-awal turun ya. Di situ salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka Sakor, masalakakum fi Sakor, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu miskin. Tidak memberi makan orang miskin. Itu kan melalui zakat ya. Itu pada awal-awal periode Mekah itu sudah ada. Bahkan di dalam Al-Qur'an kita lihat ya, dalam sejarah nabi-nabi terdahulu itu syariat zakat sudah ada. Kita bisa lihat misalnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu dikatakan di dalam Al-Quran waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Mereka itu dijadikan imam yang memberi petunjuk atau yang mendapat petunjuk. Di situ disebutkan misalnya wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat. Diperintahkan kepada mereka untuk menunaikan salat, melaksanakan zakat. Kemudian Nabi Ismail itu dikatakan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Memerintahkan anak keturunannya untuk zakat. Kemudian Nabi Isa alaihi salam itu juga mengatakan wa awsani bis salati waz zakat. Saya diwasiatkan untuk salat dan zakat. Artinya sudah ada dalam syariat-syariat terdahulu. Pada periode Mekah itu sudah ada. Nah, apa bedanya? Kenapa tadi saya katakan itu baru pada tahun kedua Hijriah? Nah, maksudnya adalah kalau pada syariat-syariat terdahulu pada periode Mekah itu kewajibannya baru bersifat mutlak. Mutlak begitu saja. Termasuk zakat mal. Itu dalam surah Makkiyah dikatakan wa atu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkan hak dari pertanian itu saat panennya. Itu kan zakat apa tuh? Zakat pertanian ya. Itu ayatnya Makkiyah. Cuman kewajibannya itu masih bersifat mutlak. Nah, setelah tahun kedua Hijriah baru ada ketentuan. Nisabnya berapa? Kemudian siapa yang berhak menerimanya? Kemudian syaratnya, itu baru ada ketentuan-ketentuan yang rinci pada periode Madinah. Itu bedanya.